Salam, puji Tuhan, dan selamat bertemu kembali dengan saya, Pendeta Naik Situmorang. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan merenungkan tema Natal PGI tahun 2021. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, saya mengajak kita berdoa. Mari berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dan kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada kesempatan merenungkan Natal yang diberikan oleh PGI adalah dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Saya membacakan kepada Bapak dan Ibu, demikian sabda Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, tema Natal yang disodorkan oleh PGI untuk tahun 2021 ini adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang pertama kita membicarakan dulu masalah mengenai bagaimana situasi kita di akhir penghujung tahun 2021 ini. Kita harus mengakui bahwa pandemi COVID-19 telah mengakibatkan banyaknya saudara-saudara kita, bahkan kita sendiri, yang mengalami kesulitan di dalam ekonomi. Betapa sulitnya kita untuk membangun kembali ekonomi kita. Kita kesulitan untuk berusaha, baik di dalam perdagangan, demikian juga di dalam kita memasarkan hasil-hasil pertanian yang kita telah laksanakan, kerjakan, yang banyak sekali mengalami kemerosotan di dalam harga. Meskipun kita tahu ada harga-harga yang meningkat. Salah satu adalah komoditas dari kelapa sawit yang meningkat. Harganya begitu mengalami peningkatan yang luar biasa, sehingga kita bersyukur bahwa saudara-saudara kita yang bertani kelapa sawit mengalami sukacita yang besar oleh karena hasil yang memuaskan. Namun banyak saudara-saudara kita yang lain yang justru mengalami kemerosotan di dalam memasarkan hasil pertanian mereka. Terkadang hampir sampai 50% harga anjlok dari hasil pertanian yang mereka pasarkan. Dan tentu saja ini adalah kesulitan yang besar untuk mereka dapat membangun ekonomi keluarga. Demikian juga yang wira swasta, baik itu berdagang di kaki lima, yang mengalami kemerosotan besar sebagai seorang pedagang kecil yang mengalami penjualan yang berkurang dan tidak mampu membawa keuntungan. Kadang-kadang justru kerugian yang besar yang terus-menerus mereka alami setiap hari.
Selain itu juga kita mengalami banyak hal di dalam komunikasi kita yang tidak baik, secara khusus komunikasi umat beragama. Betapa banyaknya kaum intoleransi, kaum radikalisme yang bertumbuh, yang membentengi diri mereka sendiri dan menolak untuk melakukan persaudaraan kepada sesama manusia. Bahkan tidak lebih daripada itu, mereka juga melakukan berbagai tindakan kekerasan mengatasnamakan agama. Tentu kesulitan di tahun 2021 ini, kita menyadari kita harus berbuat sesuatu yang besar. Dan hanya melalui pemahaman kasih Kristuslah kita dapat melakukan perubahan-perubahan yang besar itu. Cinta kasih Kristus yang terdalam adalah karya penyelamatannya. Dia mau mati di kayu salib demi menebus dosa manusia. Ini adalah karya penyelamatan yang luar biasa, yang mengabaikan kepentingan diri sendiri dan mengabaikan nyawanya untuk memberikan penyelamatan dan kebebasan manusia dari dosanya. Ini adalah dasar untuk bisa membebaskan persoalan manusia dari kebencian antar satu sama lain, dari sifat egois, dan dari sifat-sifat yang tidak peduli dengan kesulitan sesamanya. Yesus telah mati di kayu salib, tetapi kematiannya adalah sesuatu pembebasan kepada orang yang mempercayainya, bahwa dia datang untuk membebaskan manusia dari kesulitan dan dari ketertindasan yang telah dialami. Dan ini adalah gambaran yang harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus, memulai untuk melakukan kebaikan. Bukan oleh karena memiliki sesuatu yang lebih hebat dari orang lain, memulai untuk memberi kepada sesama. Bukan oleh karena dia telah memiliki lebih banyak dari yang lain, tetapi karena belajar dari cinta kasih Kristus yang telah memberikan nyawanya kepada setiap orang yang percaya, sehingga diselamatkan dari dosa-dosanya. Cinta kasih Kristus tentu saja telah dilakukannya sejak awal di dalam pelayanannya, baik ketika dia mulai memberitakan tentang kerajaan Allah. Dia juga telah melakukan pembebasan manusia dari kelumpuhan. Orang lumpuh disembuhkan dan dimampukan berjalan. Orang buta dicelikkan dan dimampukan melihat. Bahkan dia telah memberikan satu tanda pekerjaan sosial yang luar biasa, yang memberikan makan kepada 5.000 orang. Dia tidak membiarkan mereka di dalam kelaparan. Dia bersimpatik, dia berbelas kasih, dan dia berkata, "Apakah ada roti padamu?" Dan dia melakukan mujizat. Dan dia memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia juga bersimpati kepada setiap orang yang di dalam kelemahan. Ketika putus asa dan tak berdaya. Ketika dia melihat sanak keluarga
yang telah ditinggalkan orang yang dikasihi. Dia membangkitkannya. Dia membuatnya hidup kembali. Dia berkata kepada anak Jairus, bangunlah, bangkitlah. Dia berkata kepada Lazarus, keluarlah, bangkitlah. Dan dia telah melakukan semuanya itu oleh karena cinta kasihnya yang besar. Tentu ini adalah menjadi teladan bagi setiap orang yang percaya untuk melakukan kasih kepada sesama. Cinta kasih Kristus inilah yang harus menggerakkan hati setiap orang percaya untuk meningkatkan persaudaraan yang oleh karena pandemi COVID ini mulai semakin terkikis. Demikian juga oleh karena perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan persepsi antar agama telah mulai kehilangan persaudaraan. Kesempatan kita membangun kembali cinta kasih persaudaraan harus dimulai dari diri kita. Tidak boleh ada dendam, tidak boleh ada permusuhan, tidak boleh ada perpecahan, sekalipun kita satu sama lain berbeda. Berbeda pandangan, berbeda keyakinan, bahkan berbeda agama. Orang-orang Kristen terpanggil untuk meneladani Yesus Kristus. Kita melakukan berbagai kebajikan dan berbagai upaya untuk menerobos hal-hal yang telah membentengi kita sehingga terkotak-kotak. Sekarang harus kita bangun kembali dengan menjadikan Kristus menjadi dasar kita melakukan sesuatu yang baik kepada sesama manusia. Kita harus memiliki pandangan yang benar tentang sesama kita, bahwa mereka juga adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Sekalipun mereka berbeda, tetapi bukan berarti mereka adalah musuh. Mereka tetap adalah teman, sekalipun mereka mungkin tidak dari golongan kita. Kita perlu belajar ketika perempuan Syropenicia, perempuan Kanaan itu datang kepada Yesus dan dia meminta anak perempuannya untuk disembuhkan. Yesus menyembuhkannya. Meskipun dia harus berkata kepada perempuan itu, apakah pantas menjatuhkan remah-remah roti ketika anak sedang makan? Apakah pantas memberikannya kepada anjing? Tetapi kesemuanya itu adalah berbagai cara untuk kita menyikapi bahwa setiap orang pantas menerima kasih daripada Tuhan. Karena Tuhan telah menunjukkan keteladanan. Dia memberikan kasih-Nya bukan hanya kepada satu umat, tetapi ke semua umat, ke semua orang. Kita belajar cinta kasih Kristus, bahwa di dalam Kristus tidak ada perbedaan dan persyaratan untuk memberikan kasih kepada orang banyak. Sebab cinta kasih Kristus adalah cinta yang diberikan dengan tulus tanpa mengharapkan balas. Cinta kasih Kristus diberikan agar semuanya mendapatkan kebahagiaan. Sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus, kita harus memulai belajar tentang cinta kasih Kristus yang telah diberikan, digambarkan oleh Alkitab kepada kita.
Kristus mengajarkan cinta yang terbesar kepada manusia dengan mengorbankan nyawanya. Oleh karena itu, kita pun harus dapat mengasihi sesama manusia, bahkan mengorbankan nyawa kita demi persaudaraan, demi kebaikan bersama. Dengan demikian, maka kita dapat mewujudkan Natal yang indah pada tahun 2021 ini. Natal yang penuh kebahagiaan. Bukan kebahagiaan pribadi, bukan kebahagiaan umat Kristen saja, tetapi kebahagiaan semua orang, kebahagiaan semua makhluk. Sebab Tuhan adalah Tuhan segala makhluk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Dikatakan agar kita berupaya. Dan upaya itu harus sungguh-sungguh, harus maksimal. Tidak boleh setengah-setengah, apalagi hanya sekadar dan hanya berbuat tetapi tidak menginginkan perubahan-perubahan. Bersungguh-sungguh mengasihi berarti bersungguh-sungguh menginginkan perubahan-perubahan. Kristus mampu memberikan kebaikan kepada semua orang. Oleh karena cinta kasih yang sungguh-sungguh, saya yakin kita pun mampu memberikan yang terbaik kepada semua orang ketika kita bersungguh-sungguh mengasihi. Natal yang indah ini, mari kita hiasi dengan cinta kasih, dan kita akan melihat orang-orang yang lain akan dapat mengucapkan syukur kepada Tuhan dan bergandengan tangan sesama manusia menciptakan Indonesia yang baik, Indonesia yang maju, Indonesia yang jaya. Kiranya Natal pada tahun 2021 ini menjadi Natal persaudaraan di antara kita semua rakyat Indonesia. Tuhan memberkati. Salam.